Saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat ini banyak bala dan musibah tumpah ruah menghantam kita punya negeri, saudara. Gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana. Beres itu semua, banjir di mana-mana. Beres itu semua, sekarang corona ada di mana-mana. Mencekam kita punya negeri. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Semua panik, saudara sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi. Satu sama lain saling ingetin, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa bersihin, jangan lupa pakai ini, pakai itu supaya bersih, tidak ada kuman dan lain sebagainya. Pernah nggak kalian semua mengingatkan satu sama lain, jangan lupa wudhu, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan lupa baca Al-Quran, jangan lupa wirid dan lain sebagainya. Pernahkah kita mengingatkan hal demikian? Kau takut dengan corona, tapi kau tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau takut dengan penyakit, tapi kau tak takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bala musibah banyak tumpah, saudara sekalian? Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan adapun musibah yang menimpa kepada kalian, itu semua atas ulah tangan-tangan kalian. Tangan siapa yang mengundang murka Allah? Tangan siapa yang mengundang bala dan musibah? Tangan siapa yang mengundang daripada malapetaka? Tidak ada yang lain. Tangan para pejabat yang zalim, tangan pemimpin-pemimpin yang zalim, tangan penguasa-penguasa yang zalim, tangan aparat yang khianat, tangan ulama yang jual ayat, tangan daripada masyarakat ahli maksiat. Itu yang membuat murka Allah Ta'ala tumpah, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak bisa dinafikan, saudara-saudara sekalian. Tidak bisa dinafikan, tidak bisa kita menepis, tidak bisa kita mengelak. Betul, masih banyak pemimpin yang zalim sehingga Allah tumpahkan bala dan musibah, saudara. Banyak aparat yang khianat, dia punya pangkat, dia punya seragam, tapi dia jadikan untuk menangkap para ulama, saudara sekalian. Sehingga itu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dinafikan, masih juga banyak para ulama kesalahan-kesalahannya. Banyak ulama yang suka jualan ayat untuk kepentingan pribadi, saudara sekalian. Banyak ulama-ulama yang mempermainkan hukum-hukum Allah, sehingga Allah murka kepada mereka, para ulama-ulama usul. Dan tidak dinafikan juga, masih banyak tangan masyarakat ahli maksiat yang didiamkan, saudara. Tangan mereka yang suka judi, yang suka sabung ayam, yang suka minum minuman keras, yang suka main perempuan, itu tangan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya untuk lepas daripada musibah? Caranya adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah. Pejabatnya dari tingkat RT sampai presiden tobat kepada Allah. Tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat adalah jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk supaya memberikan kedamaian dalam diri kita dan juga daripada negara kita, saudara sekalian. Tidak ada jalan yang lain. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi pejabat, jadilah pejabat yang manfaat buat rakyatnya. Boleh jadi aparat, jadilah aparat menegak hukum yang betul-betul menegakkan hukum yang baik, saudara sekalian. Bagaimana kita punya negeri ini nggak dikirim bala? Bagaimana negeri kita nggak dikirim musibah? Lihat, wakil presiden dinista, dihina, penghina presiden, penghina wakil presiden, ditangkap dengan cepat, saudara. Tapi penghina Nabi sampai detik ini tidak ada yang ditangkap, saudara sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi. Wakil presiden dan juga presiden, semua raja yang ada sama Nabi Muhammad, mana lebih mulia, saudara? Mana lebih mulia? Mana lebih mulia? Presiden sama Nabi mana lebih mulia? Mana yang mulia? Rasulullah, manusia paling mulia. Semua raja, semua presiden, semua petinggi, kedudukannya dijadikan satu. Tidak ada apa-apanya dengan baginda Nabi Muhammad. Jangan lagi dirinya Rasulullah, sendal Nabi jauh lebih mulia dari presiden manapun, saudara. Sendalnya Rasulullah jauh lebih mulia dari petinggi manapun, dari penguasa manapun, dari raja manapun, saudara. Tidak ada satupun manusia yang pernah berjumpa dengan Allah dengan jasad dan roh serta sendal-sendalnya, hanya baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, penghina wakil presiden ditangkap. Mana penghina Nabi? Nggak ada yang ditangkap, saudara. Nggak kuntilanaknya, nggak genderuwonya, dua-duanya nggak ditangkap. Bagaimana Allah nggak murka? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dinista, diam, saudara sekalian. Hukum diperjualbelikan ada di negeri kita. Kalau maling ayam ditangkap, tapi koruptor nggak ditangkap-tangkap, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, begitulah keadaan. Ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dinista, tidak ada keadilan.
Allah Ta'ala akhirnya yang turun tangan saudara. Bala dan musibah itu menjadi pelajaran buat kita semua. Saya sudah bilang dari zaman dulu saudara. Saya bilang dari zaman-zaman pemilihan yang lalu dan lain sebagainya saudara. Kalau pemimpin-pemimpin zalim masih punya kursi, nanti akhirnya apa? Bala musibah akan tumpah. Bala musibah tumpah, dia tidak memperbaiki diri, akan ada bala yang lebih besar lagi. Sekarang corona masuk, gak tobat juga, besok lebih besar dari corona bakal menimpa kita punya negeri saudara sekalian. Innalillah wa inna ilaihi. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita semua beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan semakin mencekam saudara sekalian. Namun perlu diketahui baik-baik, corona sangat menakutkan dan luar biasa saudara. Corona luar biasa, menakutkan. Ini virus bukan virus main-main saudara. Ini memang bala dari Allah taala. Ini betul-betul siksa dari Allah taala. Masya Allah, bagaimana tidak menakutkan saudara. Dengan salaman bisa tertular saudara. Kalau sudah tertular, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, Anda tahu korban-korban corona yang mati gara-gara corona itu diapain? Itu mayat dibungkus sama plastik saudara. Gak boleh kayak biasa, gak boleh ditemuin, gak boleh dilihat saudara, gak boleh dipegang, tidak boleh dekat jaraknya. Kenapa? Bisa menyebar virusnya. Matinya saja bisa membawa virus saudara sekalian. Begitu luar biasa. Masya Allah, lihat bila mana ada keluarga kita yang kena corona, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa menciumnya, kita nggak bisa mencium jenazahnya. Biasanya kalau ada yang meninggal di antara kita, kita cium keningnya untuk menjadi penghormatan. Kemudian masuk ke liang lahat, kita akan apakan? Kita akan buka daripada kain kafannya, kita tempelkan pipinya ke tanah, kemudian kita azankan dan kita qomatkan saudara. Tapi kalau kena corona itu semua tidak bisa saudara sekalian. Begitu mengenaskan dan lain sebagainya. Innalillah wa inna ilaihi. Masya Allah, ini bukan hal yang sepele. Ini hal yang luar biasa. Ini begitu mencekam saudara sekalian. Yang mana korbannya semakin hari semakin meningkat, ada di mana-mana. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah, itu jalan yang terbaik buat kita. Namun catat baik-baik saudara. Berbagai macam bala dan musibah tumpah. Dan saat ini corona menerjang Indonesia dengan sedemikian rupa. Anda tahu masih ada lagi satu kesalahan penting saudara sekalian yang harus kita pahami baik-baik. Yang harus para pemimpin dan pejabat memahami baik-baik saudara sekalian. Seorang ulama ahlul asrar mengatakan, ahlul baiti ruslima tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad, sesungguhnya anak cucu Sayyiduna Muhammad, sesungguhnya para habaib, mereka disucikan oleh Allah. Nasnya diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka disucikan oleh Allah. Ahlul baiti ruslima tuhuri, keluarga Nabi itu para habaib disucikan oleh Allah. Nasnya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian apa? Hum amanul ardi fadzakiri. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Mereka para habaib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian. Adanya para habaib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya para habaib ini saudara, untung kita ada habaib di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Dengan adanya para habaib membawa keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Sehingga Al-Habib Muhammad bin Adras Al-Habsyi, seorang wali min auliaillah di kota Surabaya, Gutub, presidennya Gutub, rajanya Gutub di zaman beliau. Anda tahu? Beliau kalau diundang sama orang, Habib saya pengen ngundang acara di kampung saya. Oh gitu, iya. Kapan? Misalnya lusa Habib. Baik. Ada Habib yang tinggal di sana? Gak ada Habib. Ada Habib yang pernah lewat di sana, singgah di sana? Ada. Saya mau datang. Tapi kalau misalnya datang orang, ditanya sama beliau, ada Habib di kampung kamu? Gak ada. Habib pernah singgah di kampung kamu? Gak ada juga. Oh saya gak mau, itu kampung bawa sial pasti. Lihat, mereka orang-orang wali, orang-orang soleh. Gak ada habaib di kampung bisa bawa sial saudara. Maka oleh sebab itu, kalau Allah kirimin habaib di kampung-kampung kita, jaga baik-baik saudara. Kenapa? Mereka anak cucu Sayyiduna Muhammad. Mereka yang membawa keamanan saudara sekalian. Kenapa? Karena dalam tubuh mereka ada darah suci Sayyiduna Muhammad. Artinya apa dalam kisah ini saudara? Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia saudara. Innalillah wa inna ilaihi. Habib Rizik gak boleh kembali saudara.
Habib Rizik gak boleh balik ke negaranya, saudara. Allah Ta'ala murka, dikirimin corona. Begitu zalimnya penguasa kepada beliau, begitu jahatnya pemimpin-pemimpin kepada beliau, Allah Ta'ala tidak tinggal diam, saudara sekalian. Dikirimkan balak demi balak, saudara. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, akhirnya corona menghantam kita punya negeri, saudara sekalian. Ini juga tidak bisa dinafikan, ada kaitan dengan Habib Rizik, saudara sekalian. Beliau nggak ada salah, kenapa beliau nggak boleh kembali ke tanah air, saudara? Beliau bukan koruptor, kenapa beliau nggak boleh kembali ke tanah air? Beliau bukan rampok uang rakyat, kenapa beliau tidak boleh ke tanah air, saudara? Itu yang namanya turis-turis dari negeri komunis boleh masuk negara Indonesia, kenapa Habib Rizik nggak boleh, saudara? Innalillah wa inna ilaihi. Sehingga itu juga bisa jadi penyebab terjadinya yang namanya